Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sore ini masih melanjutkan penjelasan tentang tafakur. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan ulul albab adalah orang yang memadukan antara zikir dan fikir. Dan orang yang seperti inilah yang mampu memahami, menyaksikan keagungan Allah dalam penciptaannya, sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia saksikan dan dia alami, itu semua akan menjadikan imannya kepada Allah semakin kokoh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yang duruna, apakah mereka tidak memperhatikan ilal ibili kepada unta, kaifa bagaimana khuliqat diciptakan. Salah satu objek yang harus kita jadikan bahan tafakur adalah tentang penciptaan unta. Jika kemarin adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, maka di ayat ini kita juga disuruh untuk memperhatikan ciptaan Allah yang sangat akrab bagi masyarakat di mana dia tinggal. Di situ ada satu binatang yang namanya unta. Jadi Al-Quran turun di Timur Tengah, di Mekah atau Madinah. Dan di sana itu hewan yang sangat akrab, sangat familiar adalah unta. Jadi sungguhnya di dalam penciptaan unta pun juga terdapat bukti-bukti kuasa Allah. Bahwa Allah menciptakan binatang itu sesuai dengan di mana dia hidup. Unta Allah ciptakan hidup di daerah yang padang pasir, sulit untuk mendapatkan air, sehingga salah satu keistimewaan unta adalah bahwa di dalam tubuhnya itu mampu menyimpan air, sehingga unta itu tidak harus setiap hari minum ya. Karena di dalam tubuhnya ada organ untuk menyimpan air yang itu dia bisa pakai untuk berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga unta kalau minum tidak harus setiap hari. Itu satu. Yang kedua, air yang tersimpan di dalam tubuh unta itu walaupun unta ketika meminumnya berasal dari sungai yang kotor, tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh unta ini menjadi air yang bersih dan higienis. Sehingga untuk masyarakat Arab ketika dia sedang bepergian naik unta, kemudian dia singgah di tempat yang sulit mendapatkan air, maka dia bisa menyembelih unta, kemudian nanti dagingnya dimakan, air yang tersimpan dalam tubuhnya bisa diminum. Itu kehebatan atau keistimewaan yang Allah ciptakan pada binatang unta. Maka untuk masyarakat yang setiap hari bergelut dengan unta disuruh sadar bahwa di dalam unta pun juga terdapat bukti kuasa Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at.
Dan apakah mereka tidak memperhatikan pada langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Allah punya makhluk yang namanya langit. Langit itu adanya di atas kita. Nah, langit itu tanpa tiang, ya, tanpa penyangga, tapi bisa tegak, tidak akan roboh sebelum waktunya. Nah, ini kalau bukan Allah itu tidak bisa. Karena kita bikin atap, baik atap rumah atau atap bangunan, itu harus ada tiang penyangga. Ya, kalau tidak ada tiang penyangga, kita tidak bisa memasang atap. Tapi kalau Allah mampu, ya, memasang langit tanpa ada tiang penyangga, maka ketika kita memandang langit, itu hendaknya juga iman kita kepada Allah semakin kuat. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi bukti kuasa Allah itu setiap saat kita saksikan, ya, yaitu ayat-ayat Allah yang tercipta. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, dan pada gunung bagaimana dia ditancapkan. Gunung itu salah satu fungsinya adalah untuk paku bumi, untuk menjaga keseimbangan bumi. Nanti kalau gunung-gunung ini sudah meletus atau sudah dipangkas misalnya, maka keseimbangan bumi itu akan terganggu. Nah, kalau kemudian keseimbangan bumi sudah terganggu, nanti berdampak pada cuaca, ya, pada perubahan musim dan sebagainya. Maka keberadaan gunung ini juga sangat penting sekali. Bumi bisa stabil itu karena masih ada gunung. Tapi kalau gunung-gunung ini sudah tidak ada, sudah pada meletus misalnya, maka bumi akan goncang. Nah, Allah lah yang menancapkan gunung sebagai paku bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah mereka tidak memperhatikan pada bumi, bagaimana bumi itu oleh Allah dihamparkan. Nah, begini, terkait dengan bumi itu memang ada dua pendapat, ya. Ada orang yang berpendapat bahwa bumi itu datar seperti tikar, sehingga mereka mengatakan, ya buktinya kita kalau di bumi ini kan melihat bumi itu datar. Itu tidak salah yang seperti itu. Kenapa? Dia mengatakan seperti itu berdasarkan apa yang dia lihat. Itu namanya ilmu nadhar, ya. Kenyataannya kalau kita melihat bumi itu memang datar. Tetapi kalau kita melihatnya secara menyeluruh, ya, tidak hanya yang bisa kita pandang dengan mata yang terbatas ini, maka kita baru tahu ternyata bumi itu adalah bundar. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu kalimatnya yang dulu itu memandang dengan menggunakan mata. Dalam pandangan mata, bumi itu adalah datar. Kenyataannya memang kalau dilihat dengan mata ya datar. Tapi hakikatnya kalau sudah dipandang secara menyeluruh, bumi itu adalah bundar. Gitu. Jadi yang diinformasikan dalam Al-Quran ini berdasarkan pandangan mata, ya, bukan berdasarkan hakikat. Kalau hakikatnya sih bundar, tapi ketika dipandang tampaknya adalah rata. Dan dalam tafsir itu banyak, Pak, ya, yang menjelaskan bahwa penafsiran itu tidak didasarkan pada hakikat, tapi didasarkan pada pandangan mata, ya, pada pandangan mata. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan agar orang-orang itu ingat bahwa semua kejadian alam semesta dengan segala peristiwanya semuanya adalah bukti kuasa Allah. Allah mampu menciptakan, Allah mampu memelihara, dan suatu saat Allah juga akan mampu untuk menghancurkan. Yang menciptakan, yang memelihara maupun yang menghancurkan Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipegang teguh supaya kita tidak
keliru keyakinan kita tentang Allah. Karena di luar Islam itu ada keyakinan bahwa yang menciptakan itu ada sendiri, ya, yang memelihara ada sendiri, yang menghancurkan ada sendiri. Nah, kalau dalam Islam tidak. Allah itu Esa, Allah yang menciptakan alam semesta, yang memelihara, juga sekaligus yang nanti akan menghancurkan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan peringatan. Maksudnya engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga telah berfirman di ayat yang lain, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, fayang duru, kemudian mereka memperhatikan kaifa kana aibatul mukadzibin, tentang bagaimana keberadaan kaum yang mendustakan Allah. Ini banyak ini ya, kelanjutan ayat ini banyak. Ada mukadzibin, ada mufsidin. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengamati alam semesta supaya kita tidak kuper. Kita itu suruh melakukan perjalanan, kalau perlu mengitari bumi, ya, mengitari bumi. Untuk apa? Bukan sekedar jalan-jalan, tapi untuk menyaksikan betapa kuasa Allah yang luar biasa. Termasuk juga kita mengambil pelajaran tentang kaum-kaum yang pernah hidup di dunia, yang kemudian dihancurkan oleh Allah karena mereka mendustakan Allah. Jadi rekreasi, tafakur alam, ya, itu jika niatnya benar dan caranya benar, juga merupakan bagian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi kasiratun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah tafakur itu sangat banyak. Maka di kitab Riyadhus Shalihin ini hanya dinukil beberapa saja. Wa minal ahadisi hadisus sabiqu. Adapun terkait dengan beberapa hadis itu juga sudah diwakili oleh hadis sebelumnya, yang di antaranya adalah al-kaisu man dana nafsahu, bahwa orang yang cerdas itu orang yang mampu menguasai dirinya, mampu menguasai nafsunya, dan dia mempersiapkan diri mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Jadi sengaja di bab tafakur ini hadisnya tidak diulang. Babun fil mubadarati. Berikut ini ganti bab, yaitu anjuran untuk bersegera ilal khairati, pada kebaikan. Jadi dalam Al-Quran maupun hadis, Pak, berbuat kebaikan itu dianjurkan untuk segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda itu kemungkinannya pertama belum sampai terlaksana orangnya mati, sehingga tidak jadi. Atau kalau tidak mati, kondisi fisiknya sudah semakin lemah, ya. Jadi ketika muda dia tidak segera melakukannya, begitu udah tua baru ada keinginan, padahal fisiknya sudah semakin lemah. Bisa jadi karena sakit dan lain sebagainya. Maka dianjurkan untuk segera. Wa hasaman tawajjal li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taradudin. Dan motivasi kepada orang-orang yang hendak berbuat kebaikan agar kebaikan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mantap, dengan penuh keyakinan, tanpa ada ragu-ragu. Jadi melakukan kebaikan itu harus yakin, Pak. Nggak boleh ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu nanti nggak bisa istiqomah. Ketika ada yang berkomentar langsung berhenti. Kenapa? Karena dia dari awal sudah ragu-ragu. Tapi kalau dari awal dia sudah yakin, mantap, ya, bahwa yang dilakukan adalah satu kebenaran, apapun komentar orang tidak akan mempengaruhinya. Dia tetap jalan secara istiqomah. Itu judulnya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Maknanya bersegeralah. Hendaklah kalian saling mendahului untuk berbuat aneka macam jenis kebaikan. Jadi kebaikan itu macamnya banyak sekali. Ya, tidak hanya terbatas atau 1-2 kebaikan, tapi berbagai macam jenis kebaikan. Dan masing-masing orang punya keahlian berbuat baik yang berbeda-beda. Ya. Jadi sahabat Nabi itu semuanya orang-orang baik, Pak. Tapi kebaikannya di bidang apa itu beda-beda. Maka kita pun juga seperti itu. Untuk hal-hal yang sifatnya sunnah, kebaikan yang sunnah, itu setiap orang bisa jadi beda-beda. Yang tidak boleh beda itu kalau sudah yang fardu ain, ya, yang wajib itu baru nggak boleh beda. Tapi untuk amal kebaikan yang sifatnya sunnah, itu setiap orang beda. Ya, ada yang senengannya puasa sunnah, ada yang senengannya sholat sunnah, ada yang senengannya sedekah, ada yang senengannya silaturahim, ada yang senengannya membantu orang lain dan lain sebagainya. Jadi banyak jenis amal kebaikan yang kita dipersilahkan untuk memilih. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk berbuat amal kebaikan, yang dengan kebaikan itu kalian mendapat ampunan dari Tuhan kalian. Dan bersegeralah kalian mendapat surga, yang surga itu luasnya seluas langit-langit yang 7 dan bumi yang kesemuanya itu disediakan Allah buat hambanya yang bertakwa. Sementara sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mari kita berdoa untuk menyambut datangnya waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.